Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Puji syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, nikmat serta inayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan yang penuh dengan keberkahan pada hari ini, kita masih mampu untuk menjalankan rutinitas kita di bulan Ramadan untuk berpuasa pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas arahan serta bimbingan dari Rasulullah, sehingga kita pada saat ini bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sahabat Pemnas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya innallaha ta'ala lam yab'asni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassiron, yang artinya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, lam yab'asni mu'annitan, tidak mengutus saya. Maksudnya saya itu siapa? Maksudnya saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'annitan, untuk mempersulit orang lain, wala muta'annitan, dan tidak pula untuk mencari kesalahannya. Walakin ba'asani, akan tetapi dia mengutusku, mu'alliman muyassiron, sebagai pendidik yang memberi kemudahan. Sahabat Pemnas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat redaksi pada hadis tersebut, bahwasanya hadis ini dimulai dengan kata inna. Maknanya apa di sini? Bahwasanya kata inna pada hadis di sini bermakna suatu penekanan, suatu kesungguhan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama, penekanan pada suatu perintah. Yang kedua, penekanan pada suatu hal larangan. Kita lihat pada redaksi hadis tersebut. Innallaha, sesungguhnya Allah. Di situ ada kata inna. Inna merupakan suatu penekanan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini tidak lain adalah untuk apa? Untuk mempermudah semua umatnya dari kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang ada atau problem-problem yang ada di muka bumi ini. Rasulullah diutus untuk memberikan apa? Memberi solusi. Tidak untuk apa? Tidak untuk mu'anitan, tidak untuk mempersulit, wala muta'anitan, dan juga untuk mencari kesalahan-kesalahan orang. Walakin, akan tetapi, ba'asani mu'alliman muyassiron. Rasulullah diutus di muka bumi ini sebagai apa? Sebagai pendidik yang memberi yang memberi kemudahan. Muyassiron, kemudahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, kepada sahabatnya, dan juga kepada Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah pernah berpesan kepada dua sahabatnya tersebut. Pesannya yaitu ada 3. Yang pertama, yassiro wala tu'assiro. Permudahlah, jangan mempersulit. Yang kedua apa?
Wabasyira wala tunaffira. Dan berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari. Yang ketiga apa? Watatawwa'a wala takhtalifa. Dan bersatulah, jangan berselisih. Itu pesan Rasulullah SAW kepada dua sahabatnya, yaitu Mu'ad bin Jabal sama Abu Musa al-As'ari. Yassira wala tu'assira. Permudahlah, jangan mempersulit. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad dituntut untuk selalu memberi kemudahan atau mempermudah saudara-saudara kita, yang mana ketika saudara tersebut membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, atau membutuhkan uluran tangan kita, supaya kita apa? Selalu tidak mempersulit. Akan tetapi kita juga perlu tahu, kita sebagai orang yang meminta tolong juga perlu tahu kepada orang yang dimintai tolong. Karena apa? Karena yang dimintai tolong juga mampu atau tidak ketika kita meminta tolong tersebut, bisa atau tidak orang tersebut. Jangan terus kita lantas memaksa orang tersebut ketika orang tersebut tidak bisa, tapi kita paksa untuk bisa menolong kita atas kehendak kita. Kalau kehendak kita tidak dipenuhi, tidak ditolong, terus kita gedumbel di belakang, itu jangan sampai. Makanya kita perlu punya teknologi. Teknologi apa? Yang pertama teknologi SSD. Kalau minta tolong itu. SSD itu apa, Pak? SSD itu yang pertama S-nya itu sabar. Dan yang kedua sadar diri. Kemudian ada teknologi juga, teknologi yang kedua. Teknologi apa itu, Pak? Teknologi tabayun. Islam itu sebelum ada AI menjamur seperti sekarang ini, Islam itu sudah punya teknologi yang sangat canggih, yaitu namanya tabayun. Teknologi apa? Tabayun. Baik, untuk kultum pada kesempatan hari ini saya akhiri, cukup sampai di sini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.